mau berangkat pengajian ke Purwokerto, beliau minta ikut. Saya bilang, Purwokerto ini jauh, perjalanan 6 jam. Saya waktu itu naik mobil Jeep Jimny kan di belakangan capek toh. Mungkin geronjal ke sundul kan. Iya, Jimny kan kecil kan. Perjalanan 6 jam. Antum duduk di belakang pun naik. Mau melu. Ketika dulu saya tinggal di Tanah Mas. Dari rumah Tanah Masnya lurus, Tugu Muda, mestinya kan lurus naik, kemudian rumah sakit Karyadi, naik lagi sampai kemudian Magelang, ambil Wonosobo, Purwokerto kan gitu. Begitu sampai Tugu Muda, beliau teriak, kiri. Saya bilang, Beb, jalannya lurus, wes pokoknya kiri. Biar saja saya ikut kiri. Kanan, arah berkota. Dari kiri Pemuda, arah kanan itu kan menuju ke apa? Berkota. Sampai di berkota itu mandek, berhenti sini. Ini kuburan. Kenapa? Mandek. Ono sing nangis ya lu dulu. Masya. Saya kalau bisa melihat beliau begitu, wajah agak merah, matanya apa? Tidak berani bantah. Ono yang nangis apa? Ya lu dulu. Ayo wis, atus piye? Parani dongake. Turun kita dari mobil. Saya gandeng nyabrang. Ini masuk gangnya Kiai Saleh. Ini, jadi bukan lewat ini loh. Jadi kita lewat gundukan tanah yang sampai gocekan apa? Ya saya ikuti. Jualan di depan. Iki sing nangis. Iki sing njaluk tulung. Ayo didongake. Nun sewu, maaf, kuburan non Islam. Iki nangis, ya. Iki nangis digebuki oleh apa? Malaikat. Syahadat lebokno Islam. Ben ora digebuki. Saya sudah pakai akal. Perintahnya orang semacam ini seperti Nabi Allah Khidir sama apa? Nabi Musa. Kalau pakai akal Nabi Musa nggak ketemu kan? Tanah kuburnya saya pegang, saya syahadat. Sudah la ilaha illallah, sudah Muhammad Rasulullah, sudah. Wes ditungani oleh beliau. Habis itu, wes saya kis menang. Gue bakal ngabari saudara-saudaranya bahwa masuk Islam itu selamat. Nggak bakal digebuki oleh malaikat. Jalan ke Purwokerto. Perjalanan ke Purwokerto. Di tengah jalan saya desak terus. Apa rahasianya? Apa rahasianya? Pokoknya mau apa? Subhanallah, kira-kira ya nggak ada 40 hari setelah kejadian itu, tidak bersamaan ada tenggang apa waktu, tapi ada kira-kira tidak kurang dari 18 orang yang mengaku non-Islam minta disyahadat. Dan sampai hari ini kalau sampean tanya orang itu siapa aja, saya tidak tahu. Datang keturunan Tionghoa, saya mendengar adzan di masjid ini, hati saya kok bergetar. Saya mau masuk Islam, kata pengurus masjid seluruh tempatnya Habib Umar. Saya minta disyahadat. Datang dari Demak, saya sudah ke masjid Demak, katanya disuruh ke tempatnya Habib Umar. Selang beberapa hari, Ketika saya bilang, Beb, kok iki ono ngene-ngene? Dia ngabari dulur-dulure. Nek mlebu Islam kuwi enak. Hubungan antara para wali Allah sungguh sangat dekat. Salah satunya hubungan Mbah Hamid Pasuruan dan Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf Semarang. Habib Ja'far dikenal sebagai Habib yang penuh karomah. Demikian pula Mbah Hamid Pasuruan. Sewaktu Mbah Hamid Pasuruan masih hidup, kebiasaan Habib Ja'far Al-Kaf adalah jalan-jalan dan menginap di rumah yang jelek. Kali ini beliau ingin mampir di sebuah rumah jelek di daerah Pasuruan. Setelah dipersilakan tuan rumah, Habib Ja'far mendapati salah satu penghuni rumah akan melahirkan.
Dinanti 1 jam, 2 jam lebih sang bayi belum mau keluar juga. Akhirnya bidan memvonis kandungan ini harus dioperasi. Seketika seluruh penghuni rumah sedih bukan kepalang. "Duh Gusti, uang dari mana lagi? Untuk makan saja susah," keluh salah satu penghuni rumah. Lalu Habib Ja'far Al-Kaf berkata, "Ini daerah Pasuruan kan?" "Iya," jawab mereka. "Kalau memang Mbah Yai Hamid benar-benar seorang wali, maka sebentar lagi beliau pasti akan datang di daerah yang merupakan kekuasaannya ini." Tak butuh waktu lama, tiba-tiba dari arah depan pintu ada orang yang mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Semuanya bergegas menyambut. Dan ternyata yang datang adalah Mbah Yai Hamid dengan bungkusan plastik berisi air putih di tangannya. Setelah bersalaman dan berangkulan dengan Habib Ja'far, Mbah Hamid berkata, "Ini ya pesanan jenengan, langsung diminumkan saja, insya Allah sembuh." Lalu beliau langsung pamit. Air putih itu kemudian diminumkan ke ibu hamil tersebut. Seketika dengan lancarnya sang jabang bayi keluar dan tidak jadi dioperasi. Kisah ini diceritakan oleh Habib Umar Al-Mutahhar yang waktu itu ikut menemani Habib Ja'far Al-Kaf. Habib Ja'far ini pernah satu hari saya ini mau pengajian. Habib Ja'far belum masyhur seperti sekarang, tapi saya sudah dekat sama beliau dari tahun berapa ya, 80-an saya sudah belum 80, masih tahun 70-an saya sudah dekat dengan beliau ya, artinya sering kontak, sering silaturahmi. Beliau belum semasyhur sekarang ini. Saya pernah mau pengajian, karena pengajian itu pagi jam 10 di Mayong. Saya kalau tidur biasanya habis subuh. Sudah berapa puluh tahun saya kalau tidur itu habis subuh. Habis subuhan saya tidur. Nah kalau saya tidur bisa terlambat ini apa? Pengajian itu bisa apa? Telat, karena waktu itu saya belum keluarga, masih single. Di rumah sendirian, ada penjaga, tidak bakal berani bangunin. Saya melek, tahan sampai nanti selesai pengajian, baru saya rencana mau apa? Tidur. Melek. Kalau saya nunggu sampai jam 10 bisa ngantuk. Saya berangkat di rumah lebih awal, pagi jam 7 jam berapa berangkat ke Kudus. Habib Ja'far itu biasanya masih tidur. Hari itu subhanallah seperti orang nunggu saya. "Oh, halo, gimana kabarnya? Bahasa Jawa beda. "Oh, alhamdulillah. Sarapan belum? Sudah sarapan belum?" Saya bilang, "Sarapan roti tok. Nanti saya akan sarapan makan di pengajian, selesai pengajian." "Wah, sarapan sih. Gak usah repot-repot. Dok, untang dok. Ya wis manut saya. Beliau masuk ke, jadi aneh Habib Ja'far. Sebelah rumahnya itu kandang ayam. Beliau punya ayam banyak, mengambil sendiri telurnya. Masih ada darahnya, masih ada apa? Non sewu baru keluar itu. Oh iya. Kayak kotorannya, iya. Masih ada lepotan apa? Iya. Darah. Bersihkan. Heran saya. Ini biasanya saya kalau disuguhi ya terima matang nih saya. Ya nanti dari dalam keluar sudah apa? Matang. Ini kok dikon ngersi gini. Ini kerannya gini, keran bersih. Ya wis manut. Wis untal. Ya saya untal. Wis saiki mangkat tak dongani. Berangkat saya. Sampai di lokasi pengajian baru duduk. Orang apa? Kopi belum keluar, artinya belum oleh Sahibul Hajat belum disuguhi kopi bang. Ada orang datang agak sepuh gitu. "Alhamdulillah Beb, pulau fulan dari Jepara gini. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Beb, saya punya keponakan itu Syarifah. Insya Allah tanggal sekian, kira-kira waktu itu kurang 1 bulan, tanggal sekian sudah dilamar dan akan nikah dengan Sayyid Fulan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semuji syukur, alhamdulillah. Muka-muka lancar, muka-muka apa. Dan ini calonnya juga hadir. Duh, alhamdulillah, saya tak kenalan. Nah, ketika calon ini menghadap saya itu kenal. Bapaknya, mbahnya, saya kenal, bukan Sayyid. Kaget, loh. Aku kira roh bapak ibu Jaiki, roh apa? Mbahnya anak ini saya tahu. Setahu saya bukan apa? Bukan Sayyid. Bukan Sayyid. Kok katanya Sayyid. Sik. Kang, bagi akhirnya saya apa? Intinya saya bilang begini, kalau soal kamu mau menikah sama Syarifah, nah emang keluarganya begini dan begitu memberikan, ya saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kau bilang kau Sayyid, setahu saya kau ini nggak Sayyid. Ya nggak tahu kalau ada silsilah yang tersembunyi, tapi boten apa? Oh, boten panti, memang dia bukan Sayyid. Bang Abbas juga nggak pernah jelaskan seperti itu. Loh, lah tahunya keluarga itu kau tuh Sayyid. Ini kalau kau dinikahkan sebagai Sayyid, coba kau pikir hukumnya gimana? Sedang kau bukan, dan kau mengakunya begitu. Wes, akhirnya marahin kan anaknya untuk membantah, saya marah. Sampai saya sempat bilang ini pengajian ditunda apa aku tak genah kayak gue sih. Terus saya diundang, dipersilakan naik, saya ngisi pengajian selesai. Di sini saya langsung sowan Beb Ja'far. Ini di hati saya bisikan sowan Beb Ja'far. Karena apa? Saya melihat saya datang suruh nguntal telur. Telur itu calon loh. Calon ayam loh. Masih ada darahnya kon ngersiki. Darah ini urusan nasab. Oh, Mas. Nggih. Ana tembeleke kotoran. Ya. Duh, lah kok pas. Aku harap mangkat disuruh apa? Nguntal telur itu beliau yang pilihkan sendiri. Masih ada darahnya, ada tembeleknya, ada. Saya kon ngersiki, saya kon nguntal. Subhanallah. Wis. Saya habis pengajian, makan, menghormati panitia, langsung nggak pulang Semarang, langsung ke Beb Ja'far. Saya sampai di rumah beliau duduk, piye wis mbok untal. Duduk itu sampai tanya, piye wonge wis mbok untal. Ora Beb, ora tak untal, tak resi itu. Saya resi itu. Karena subhanallah, Anda lihat. Isyarah yang dia berikan telur, ada darahnya, ada kotorannya. Ya. Ada juga diantaranya Habib Ja'far, Al-Ja'far Al-Kaf yang di Kudus, rambutnya panjang. Nah, tahu Habib Ja'far? Wali. Pernah ada orang nantangi, kebetulan Habib Ja'far ini nginep di rumah 8 bulan. Habib Ja'far ini nginep di rumah istri saya 8 bulan. Beliau nggak mau keluar dari rumah 8 bulan. Gak tahu sembahyang, gak tahu poso, senenganin joget-joget. Ada satu orang ngenyek, itu NU yang ngene dianggap wali, masuk wali. Nah, masuk. Dia bukan nabi ya. Saya nggak mau nyebutkan mereknya, karena larangan dari guru-guru kita. Mereka datang nantang Habib Ja'far. Nah, di ini sini Ja'far ini. Kebetulan di rumah itu banyak kamar. Wong ini pengen ngerti ini kamar Habib Ja'far. Ini kamar. Oh iya. Kalau Ja'far turu, subuh gak tangi. Ini jadi wali gak semuanya. Tapi dia buka pintu yang lain. Habib Ja'far lagi baca Quran. Loh, kita itu kamar gini mau. Mulai ragu dia. Buka kamar satunya lagi. Habib Ja'far lagi sholat. Buka lagi. Jadi gitu. Dan ini terjadi kepada aulia. Ya, tapi makom majedub. Orang ngerti duit, gak duwe bojo, gak duwe syahwat, gak punya istri sampai sekarang.
Tak punya, dia nggak ngerti wong wedok ayu, iki wong wedok elek, iki duwe 2.000 50.000, nggak ngerti.